Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian yang bertema mencintai dunia dan takut kematian. Ini kajian yang akan kita bahas pada malam hari ini. Adapun tema kajian kita ini bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin. Qala bal antum yawma idin katsir. Walakinnakum hutha'un ka hutha'is sayli. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Wala yagrifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Wa qala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini hadis yang berkaitan tentang tema yang akan kita bahas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, yushiku al-umamu an tada'a alaikum. Umat-umat akan memperebutkan kalian, wahai umat muslim, ataupun umat Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhir zaman itu kaum muslimin akan diperebutkan. Kaum muslimin akan diserang dari arah manapun. Itu maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena itu sini dikatakan bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian, yaitu akan menyerang kalian. Layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk ataupun yang berada di nampannya. Karena itu nanti kaum muslimin di akhir zaman akan dikepung oleh musuh-musuh yang sangat banyak. Sebagaimana orang mengepung makanan yang sedang dia makan. Kalau kita makan makanan di nampan misalkan, maka kita akan makan rame-rame gitu kan. Maka kaum muslimin seperti nampannya. Dan musuh-musuhnya itu seperti apa? Orang-orang yang sedang memakan apa di nampan tersebut. Itu di akhir zaman nanti seperti itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Ya, pada waktu itu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan tidak. Bahkan pada waktu itu jumlah kalian sangat banyak. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kalian seperti buih di genangan air. Banyak akan tapi apa? Tidak ada kekuatannya. Banyak akan tapi kurang kekuatannya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian, ataupun sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut rasa takut di dada-dada musuh kalian. Yang dulunya orang-orang selain Islam itu takut kepada kaum muslimin. Akan tapi di akhir zaman kelak orang-orang kufar ataupun orang-orang selain Islam, maka mereka tidak takut kepada kaum muslimin. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yakdifannallahu fi qulubihimul wahna. Kelak di akhir zaman Allah akan berikan kepada kalian penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Faqala qailun ya Rasulullah, maka ada seorang sahabat bertanya, apa maksudnya wahan ya Rasulullah?
Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan adalah mencintai dunia dan juga takut kematian. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi ini, seakan-akan Nabi menjelaskan kepada kita di antara penyebab lemahnya kaum muslimin dan penyebab ya orang-orang selain muslim ini mereka tidak takut terhadap kita karena kebanyakan kaum muslimin mereka mencintai dunia berlebihan. Karena itu di akhir hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan ditimpa wahan. Apa itu wahan? Mencintai dunia dan takut apa? Dan takut kematian. Oleh karena itu kalau ditanya bagaimana solusinya agar kaum muslimin ini kuat lagi, maka jawabannya adalah kembalilah wahai kaum muslimin kepada agama kalian. Penuhilah masjid-masjid. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian tauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Dengan itu kaum muslimin akan kuat kembali. Oleh karena itu kenapa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman sahabat dan zaman tabiin setelahnya kaum muslimin itu kuat. Kenapa? Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia tidak di dalam hati mereka. Ya, mereka anggap dunia itu adalah sesuatu yang remeh. Ya, oleh karena itu apa? Mereka menjadi agama yang kuat. Mereka menjadi umat yang sangat kuat pada waktu itu. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebab kalian lemah itu apa? Hubbud dunya. Kalian terlalu mencintai dunia dan kalian takut terhadap kematian. Ini apa? Hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang kecintaan manusia terhadap dunia dan takutnya terhadap kematian. Dan ini poin kajian yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 poin yang akan kita bahas dalam kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, poin pertama adalah apakah boleh seseorang itu mencintai dunia? Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati dunia. Bagaimana? Ya, nanti kita akan sebutkan pada poin yang kedua. Bagaimana Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati dunia. Kemudian poin yang ketiga, kita akan menyebutkan apa obat agar seseorang itu ya tidak mencintai dunia berlebihan sehingga dia melupakan akhiratnya. Apa obatnya? Nanti kita akan sebutkan di poin yang keberapa? Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama mengenai bolehkah seseorang itu mencintai dunia? Maka pertanyaan ini pernah ditanyakan juga kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Saya nukilkan pertanyaan seseorang kepada Syekh bin Baz rahimahullah dan jawaban beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, ya Syekh, bagaimana hukumnya seseorang itu mencintai dunia? Dunia itu banyak, ya kan? Mobil, rumah, istri, anak, itu semua dunia, ya kan? Maka bagaimana hukumnya mencintai dunia? Maka beliau menjawab, hubbud dunya fihi tafsil. Mencintai dunia itu ada perinciannya. Hubbud dunya idza atharaha 'alal akhirah hadza huwal madmum, kata beliau. Kalau mencintai dunia sehingga menyebabkan seseorang itu lupa dengan akhiratnya, maka itu yang tercela. Oleh karena itu apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mencintai dunia berlebihan sehingga dia lupa tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akhiratnya. Itu kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wa amma hubbuha liyasta'ina biha ala ta'atillah wa yuhsinu ila ibadillah wa ya'muru minhal masajid la ba'sa. Kata beliau, adapun seseorang yang mencintai dunia liyasta'ina biha ala ta'atillah,
agar dunia itu bisa membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbaiki ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia itu dia gunakan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, fala ba'sa, maka tidak apa? Maka tidak mengapa. Intinya seseorang yang mencintai dunia kemudian sehingga membuat dia lupa akhiratnya, lupa tugas kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang tercela. Adapun ketika orang mencintai dunia dikarenakan dunia itu bisa membantu akhiratnya, maka apa? Maka ini tidak mengapa, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Contoh, saya mencintai mobil misalkan. Kenapa? Karena dengan mobil saya bisa berdakwah ke sana ke sini. Memudahkan apa? Seseorang untuk apa? Mendatangi kajian-kajian misalkan. Berarti dia mencintai dunia dikarenakan apa? Dikarenakan akhirat. Ya kan? Saya mencintai rumah misalkan karena rumah itu melindungi saya dari terik matahari sehingga saya bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang sehat gitu kan. Tidak sakit-sakitan. Kalau tidak ada atapnya rumahnya misalkan kehujanan. Ya kan, kemudian menyebabkan dia sakit, tidak bisa beribadah. Ya, karena itu dalam konteks ini apa? Dia mencintai dunia akan tapi apa? Membuat dunia itu bisa membuat dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang tidak mengapa. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, maka senada dengan jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Ketahuilah bahwasanya kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, wa tadharunal akhirah, dan kalian lupa kehidupan di akhirat. Ini yang tercela. Ketika seseorang dia sibuk dengan dunianya sehingga melalaikan dia dengan akhiratnya, maka ini yang dicela di dalam Al-Qur'anul Karim. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat wa tadharunal akhirah, dan kalian melupakan akhirat kalian, maka beliau mengatakan fatadharunal amala laha, yaitu kalian melupakan beramal untuk apa? Untuk akhirat kalian. Oleh karena itu dalam ayat ini kita bisa pahami bahwasanya yang tercela adalah ketika seseorang mencintai dunia yang menyebabkan kecintaan dia terhadap dunia melupakan tugas dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan apa? Akhiratnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, seseorang yang mencintai dunia berlebihan itu adalah orang-orang kafir. Di antara sifatnya orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mencintai dunia luar biasa kecintaannya, berlebihan. Oleh karena itu seorang muslim jangan sampai kita itu mencintai dunia berlebihan, jangan sampai. Karena orang yang mencintai dunia berlebihan itu adalah sifatnya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin." Yang demikian itu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Lihat dalam ayat ini Allah sebutkan sifat mereka istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Karena itu kaum muslimin jangan sampai kita berakhlak seperti akhlaknya orang kafir. Apa itu akhlaknya orang kafir? Mereka mencintai dunia melebihi kecintaan mereka terhadap akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang lain, saking cintanya mereka terhadap dunia, mereka itu ingin seperti Qarun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dikarenakan kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah berkata orang-orang
yang dia mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Maka orang-orang ini mengatakan, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Seandainya saya diberikan harta sebagaimana yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzun azim. Sungguh Qarun telah mendapatkan bagian harta yang sangat. Lihat, orang-orang kafir itu seperti itu, ya. Mereka mencintai dunia luar biasa kecintaan mereka, sehingga mereka ingin seperti apa? Seperti Qarun. Kaum muslimin jangan seperti apa? Jangan seperti orang-orang kafir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam ayat lain, saking cintanya mereka terhadap dunia, orang-orang kafir ini, mereka berharap agar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Mereka berharap agar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 1000 tahun. Allah berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya." Engkau akan dapatkan orang-orang kafir itu adalah orang yang paling semangat di dalam dunia mereka. Wa minal ladzina asyraku. Begitu juga orang-orang apa? Orang-orang yang musyrik. Intinya orang selain muslim, ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang semangat di dalam dunia mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Di antara mereka ada yang bercita-cita agar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Ini saking apa? Saking cintanya mereka terhadap dunia. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Padahal umur panjang mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya orang kafir. Ya, sebagian orang tabiat mereka, bahkan kebanyakan orang, ya, tabiat seseorang itu kebanyakannya mereka mencintai harta berlebihan. Karena itu dalam suatu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Abdullah ibn Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan juga dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin." Jika seandainya anak Adam itu diberikan satu kotak emas, ya. Satu apa? Satu kotak emas. Ahabba an yakuna lahu wadiyan. Maka pasti dia akan mengharapkan kotak emas yang lainnya. Akan mengharapkan apa? Kotak emas yang lainnya, yaitu kotak emas yang kedua. Walan yamla'a fahu illa turab. Dan dia tidak akan puas dengan hartanya kecuali apa? Kecuali dia sudah meninggal dunia. Itu tabiat apa? Tabiat manusia. Tabiat manusia ketika sudah mendapatkan satu mobil, maka dia ingin membeli mobil yang kedua. Ketika dia sudah mendapatkan satu rumah, maka dia ingin mendapatkan rumah yang kedua, seperti itu. Tabiatnya apa? Tabiatnya manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenyataan yang terjadi di muka bumi ini, kebanyakan orang itu lebih mengedepankan kehidupan dunia dibanding akhirat. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Akan tapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat adalah lebih baik bagi kalian dan juga lebih kekal bagi kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa? Kebanyakan manusia itu lupa dengan akhirat. Kenapa seperti itu? Para ulama mengatakan, ya karena dunia itu bisa dirasakan secara langsung gitu kan. Kenikmatan mobil, kenikmatan rumah, kemudian kenikmatan apa? Kenikmatan yang lainnya bisa kita rasakan secara langsung. Ya, karena itu orang-orang tergiur gitu kan. Akan tapi kenikmatan akhirat belum bisa kita rasakan. Adalah kenikmatan yang ghaibi, tidak terlihat. Oleh karena itu apa? Seseorang diuji keimanannya. Ya, kalau seseorang lebih mementingkan akhirat daripada dunia, maka dia adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bagaimana Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensifati dunia. Kita akan sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati dunia, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun." Tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya permainan, walahwun, dan juga kesia-siaan. Walad darul akhirah, sedangkan kehidupan akhirat, khairun lil ladzina yattaqun, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Lihat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dunia itu hanya permainan saja dan juga kesia-siaan. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan innama ghalibuha kadzalika. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan seperti itu. Akan tapi tidak semuanya seperti itu. Paham tidak? Tidak semuanya dunia itu permainan dan juga kesia-siaan, tidak semuanya. Ada sebagian dunia itu akan tapi mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, tidak semuanya seperti itu, akan tapi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan dunia itu dunia itu melalaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan juga sifat dunia di dalam ayat yang lain. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia itu adalah permainan, walahwun, dan kesia-siaan, wa zinatun, dan juga perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan juga ajang berbangga diri di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan juga sebagai ajang memperbanyak harta di antara kalian dan juga memperbanyak anak di antara kalian. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, yang kalian akan saling berbangga diri, kan? Orang itu kebanyakan di dunia ini berbangga diri. Masya Allah, saya punya mobil, nanti nggak terima temannya, saya juga punya mobil. Saya punya mobil 2, saya punya mobil 3, gitu kan? Kehidupan dunia seperti itu, saling saling berbangga-bangga di antara mereka. Wa takatsurun fil amwal, saling berlomba-lomba mendapatkan harta yang lebih banyak, ya kan? Itu kehidupan dunia. Begitu juga saling berlomba-lomba memperbanyak anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar. Lihat, Allah permisalkan dunia dengan permisalan yang hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan dunia adalah permisalan tumbuh-tumbuhan yang hijau. A'jabal kuffara, yang membuat takjub orang-orang kafir. Summa yahiju, kemudian tumbuhan tersebut menjadi menjadi kuning. Summa yakunu hutama, maka tumbuhan itu hancur. Itulah kehidupan dunia. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai kaum muslimin, jangan terperdaya dengan dunia. Dunia itu seperti tumbuhan yang hijau. Kemudian berjalannya waktu menjadi menjadi kuning. Berjalannya waktu menjadi menjadi hancur, mati, layu. Itulah dunia. Tidak ada yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan bagi orang-orang kafir tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, adzabun syadid, yaitu azab yang sangat mengerikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memandang dunia itu adalah sesuatu yang remeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memuji dunia. Bahkan kalau kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap dunia itu sesuatu yang hina dan sesuatu yang remeh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Innad dunya mal'unah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang dilaknat. Mal'unah artinya dilaknat. Wa mal'unun man fiha, dan juga dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma wala wa alimun aw muta'allimun, kecuali orang yang alim dan juga orang yang mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu apa? Dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan kehidupan dunia itu tercela, mal'unah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan perkataan yang sangat bagus. Wa kaifa yasihhu anna dunya mal'unah? Bagaimana mungkin dunia itu semuanya tercela? Ini kata beliau. Wa laisa min rizqin wala min ni'matin yanaluhal abdu illa ala dhahriha. Sedangkan seseorang hamba tidak bisa mendapatkan rezeki dan juga tidak bisa mendapatkan nikmat kecuali ya seorang hamba itu mencari kerja ketika apa? Ketika di dunia tersebut. Wa qad qala ta'ala famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada ibnu Adam, kepada manusia untuk apa? Untuk cari kerja. Famshu fi manakibiha. Kalian berjalan apa? Di muka bumi. Wa kulu mir rizqi, dan kalian makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana mungkin dunia itu semuanya tercela? Tidak bisa. Sedangkan kita makan dari dunia, gitu kan? Kita hidup dari apa? Dari dunia, tidak mungkin. Apa kata beliau? Wa innama yudhammu minha haram. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dunia yang dicela oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Haramun min ghairi wajhihi, yaitu harta yang haram yang diambil bukan dari jalan yang benar. Ini yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Au halalun, ataupun harta yang halal akan tapi ala sabilit takatsur, akan tapi dia meniatkan mencari harta itu untuk memperbanyak hartanya, untuk memperkaya dirinya. Nah, ini yang dicela oleh apa? Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ala sabilit tafakhur, dan orang yang mencari harta meniatkan untuk berbangga diri, maka ini masuk dalam mal'un, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu dia meniatkan mencari harta untuk menambah semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini sesuatu yang baik dan tidak apa? Dan tidak dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir dalam kajian kita pada malam hari ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita itu tidak menjadi orang yang sangat mencintai dunia? Bagaimana caranya? Maka para ulama menyebutkan di antara cara-cara agar orang itu tidak tergila-gila dengan dunia. Maka ada dua cara, kata para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang pertama, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, cara agar seseorang itu tidak tergila-gila dengan dunia, maka cara yang pertama adalah seseorang muslim hendaknya membaca hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kenikmatan akhirat. Hendaknya seseorang muslim membaca hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kenikmatan surga. Sehingga dengan itu dia tidak terlena dengan kenikmatan dunia dan meninggalkan kenikmatan akhirat. Ini cara yang pertama agar orang itu tidak tergila-gila dengan apa? Dengan dunia. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan nikmat akhirat dibanding nikmat dunia, itu jauh sekali perbedaannya. Bahkan kata para ulama, kenikmatan dunia sama akhirat itu tidak bisa dibandingkan.
Ya, saking apa? Saking jauh apa? Saking jauh perbandingannya. Saya kasih contoh yang paling apa? Yang paling rendah saja. Berbicara tentang kenikmatan surga yang paling rendah, ya kita akan menyebutkan nanti kenikmatan surga yang paling rendah. Sehingga apa? Sehingga apa? Orang itu apa? Tidak terlena dengan dunia. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya kenikmatan surga yang paling rendah saja itu jauh sekali levelnya dibandingkan apa? Kenikmatan dunia. Disebutkan dalam suatu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maudhi'u sautin." Maudhi'u sautin itu adalah tempat untuk meletakkan kampak ataupun pedang dan semisalnya. Tempat untuk meletakkan pedang yang ada di surga, tempat untuk meletakkan pedang yang ada di surga. Pertanyaan jamaah sekalian rahimakumullah. Tempat untuk meletakkan pedang itu bagaimana luasnya? Cukup 1 meter, ya kan? 1 meter cukup. Atau 2 meter lah paling apa? Paling pol 2 meter. Maksudnya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ya, tempat 2 meter yang ada di surga ini itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu hanya 2 meter saja, 2 petak, 2 meter, 2 meter yang ada di surga. Itu lebih baik dari apa? Dari dunia dan seisinya. Maka bagaimana dengan apa? Dengan kenikmatan. Itu arti dari maudhi'u sautin. Sautin itu artinya kampak. Maksudnya apa? Tempat untuk meletakkan kampak yang ada di surga. Maksudnya apa? Tempat seluas itu lebih baik dibanding apa? Dunia seisinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin orang terlena dengan kehidupan dunia dibandingkan apa? Dibandingkan akhirat. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang orang yang paling rendah nikmatnya ketika di surga. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'ala Musa Rabbahu faqal." Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rabbi, ma adna ahlil jannati manzilatan." Wahai Tuhanku, siapa penduduk surga yang paling rendah kenikmatannya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaannya Nabi Musa alaihi salam, "Huwa rajulun yaji'u ba'dama yadkhulu ahlul jannatil jannah." Seseorang yang paling rendah kenikmatannya di surga adalah seseorang yang masuk surga paling terakhir dan orang-orang sebelumnya sudah masuk surga semuanya. Ini adalah orang apa? Orang yang paling rendah kenikmatannya di surga, yaitu orang yang paling terakhir masuk surga. Akan tapi lihat kenikmatannya bagaimana. Fayuqalu lahu, maka seseorang ini dikatakan kepada dia, "Udkhulil jannah." Wahai hambaku, silahkan masuk surga, gitu kan? Fayaqulu, maka dia menjawab, "Ai Rabbi kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum." Bagaimana mungkin aku masuk surga ya Allah, sedangkan tempatnya sudah penuh, ya kan? Surga sudah penuh dihuni oleh apa? Oleh penghuni-penghuninya, gitu kan? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada hamba ini yang terakhir masuk surga, atardo, ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena surga sudah apa? Sudah penuh. Maka ditawarkan kenikmatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Atardo an yakuna laka mithlu milki min mulukid dunya. Mau tidak kamu aku berikan kenikmatan seperti kenikmatan raja yang paling berkuasa di muka bumi ini? Maka hamba ini menjawab, "Raditu Rabbi." Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya Rabb. Ya, saya terima apa? Saya terima kenikmatan itu. Berarti apa? Kenikmatannya apa? Orang yang paling apa? Orang yang paling kaya apa? Di muka bumi. Luar biasa berarti. Orang yang paling apa? Kaya di muka bumi. Raditu ya Rabb. Enggak apa-apa, saya ridho ya Rabb.
Fayaqul, maka ketika hamba ini mengatakan saya ridho, cukup dengan apa? Dengan kenikmatan tersebut, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laka wa mithluhu, saya lipatkan satu kali lipat lagi. Wa mithluhu, saya lipatkan satu kali lipat lagi. Sampai apa? Faqala fil khamisah, sampai Allah Subhanahu wa taala melipatkannya 5 kali lipat. Ya, berarti kenikmatannya seperti apa? 5 kali lipat orang yang paling kaya di muka bumi ini, orang yang paling bahagia, yang paling berkuasa di muka bumi ini. 5 kali lipat. Ini kenikmatan yang paling rendah. Belum cukup sampai di situ. Maka ketika hamba ini senang, roti itu ya Rabb, tidak apa-apa. Saya ridho, luar biasa. 5 kali lipat kekayaan orang yang paling kaya di muka bumi, gitu kan? 5 kali lipat kebahagiaan orang yang paling bahagia di muka bumi. Oh ya, tidak apa-apa. Saya terima ya Rabb. Maka ketika dia mengatakan saya terima ya Rabb, tidak apa-apa, saya ridho. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza laka wa asyratu amsalihi. Saya lipatkan lagi 10 kali lipat kenikmatannya. Luar biasa. Oleh karena itu, jika seandainya kenikmatan surga yang paling rendah saja kenikmatannya 10 kali lipat seperti kenikmatan orang yang paling berkuasa di muka bumi, orang yang paling kaya di muka bumi, orang yang paling bahagia di muka bumi 10 kali lipatnya. Maka bagaimana orang yang dia masuk surga di surga yang paling tinggi, yaitu surga apa? Surga Firdaus. Ya, maka apa? Tentu luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Lalu bagaimana mungkin seseorang itu terlena dengan kehidupan dunia yang fana sehingga merupakan akhiratnya yang apa? Yang kekal abadi. Kemudian tidak cuma itu, hamba ini masih diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dilipatkan 10 kali lipat kenikmatannya, 10 kali lipat ya, lebih nikmat dari orang yang paling nikmat yang ada di dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaka mashtahat nafsu, dan bagimu apa yang diinginkan oleh jiwamu. Maksudnya apa? Apapun yang diinginkan oleh jiwamu saya akan kabulkan. Oh, luar biasa. Ini seperti di surga, ya kan? Seperti apa? Seperti di surga. Waladzat 'ainuk, dan bagimu apa yang diinginkan oleh matamu. Ya, yang matamu melihat itu sesuatu yang indah, aku akan wujudkan untukmu, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu raditu rabbi. Maka aku apa? Aku ridha dengan kenikmatan yang engkau. Syahidnya, saksi pembahasannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjual sesuatu yang murah demi apa? Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang mahal demi sesuatu yang murah. Dunia itu sesuatu yang murah. Semua ada expirednya, gitu kan? Semua ada umurnya. Mau apa saja. Taruhlah makanan misalkan. Kalau kita makan daging misalkan sepekan sekali, oke lah, enak. Akan tapi kalau kita makan daging setiap hari dalam setahun, kita akan merasakan apa? Merasakan bosan. Itulah dunia, gitu kan? Itulah dunia. Taruhlah keenakan makanan itu hanya akan melewati apa? Taruhlah kenikmatan makanan itu hanya kita rasakan ketika di mulut, gitu kan? Contoh antum makan misalkan hamburger, misalkan, ya, burger yang harganya 100 juta, misalkan kalau ada. Rasa enaknya itu antum merasakan ketika di mulut saja atau ketika di perut masih antum merasakan enak? Ketika di mulut. Ngunyah itu berapa detik sih? Ngunyah itu berapa detik? Oh, nggak ada 1 menit, gitu kan? Itulah kenikmatan dunia. Ketika sudah melewati tenggorokan masih antum merasakan enak? Oh, enggak. Itulah kehidupan dunia. Seenak-enak makanan dia akan dirasakan enaknya ketika apa? Ketika di mulut saja. Ketika sudah melewati mulut, tenggorokan misalkan ataupun perut, sudah kita tidak rasakan lagi. Ya kan? Itulah kehidupan dunia. Maka bagaimana mungkin seseorang apa? Mengorbankan sesuatu yang mahal yaitu akhirat dibandingkan apa? Dibandingkan dunia yang murah. Terlebih kita sebutkan tadi, nikmat yang paling rendah seseorang ketika di surga itu adalah 10 kali lipat. Ya, kenikmatan dari orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, bahkan dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala baginya apa yang diinginkan oleh jiwanya. Ini luar biasa sekali kenikmatan apa? Kenikmatan surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu adzan? Belum.
Sudah, baik. Fadhol adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Sebelumnya kita sudah menyebutkan di antara cara agar seseorang itu tidak tergila-gila dengan dunia, yaitu seseorang memperbanyak membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang kenikmatan akhirat, sehingga dia tidak mengorbankan surga hanya demi dunia yang sifatnya fana dan tidak kekal. Itu cara yang pertama, dan kita sudah sebutkan bagaimana kenikmatan surga yang paling rendah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saja sudah luar biasa dibanding apa? Dibanding dunia yang sedang kita hidup di dalam dunia ini. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara agar seseorang itu
tidak terlalu mencintai dunia dan tidak tergila-gila dengan dunia, maka mari kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kehidupan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Itu diantara cara agar kita tidak menjadi orang yang rakus dengan dunia dan tergila-gila dengan dunia. Kalau kita lihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapatkan Rasulullah adalah azhadun nas, orang yang paling zuhud di muka bumi ini. Kalau ada orang zuhud di muka bumi ini dan dia mengaku orang yang paling zuhud, maka tidak ada apa-apanya dengan kezuhudan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sebutkan bagaimana zuhudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam riwayat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau mengatakan qala Rasulullah, ataupun beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltawi minal ju'. Rasulullah pernah suatu ketika itu membungkuk dikarenakan saking laparnya. Oh, ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di muka bumi ini, pernah merasakan rasa yang sangat lapar sampai punggungnya membungkuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata perawi ini, beliau mengatakan ma yajidu minad daqali. Bahkan pada waktu itu Rasulullah tidak mendapatkan kurma, meskipun kurma yang paling jelek pada waktu itu. Sudah lapar dan Rasulullah tidak mendapatkan kurma, meskipun kurma yang paling jelek. Ad-daqal itu kata para ulama radi'ut tamri, yaitu kurma yang paling jelek. Untuk Untuk mengganjal perutnya. Tidak mendapatkan pada waktu itu. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain juga disebutkan. Hadis ini ada pada riwayat Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tidur di atas tikar. Rasulullah, ya, pemimpin Islam, ya, orang yang paling terbaik di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sahabat ini Rasulullah pernah tidur di atas tikar. Maka kata sahabat ini faqama, ketika Rasulullah bangun, waqad athara fi janbihi, ada bekas tikar di badannya. Yo, antum tahu sendiri. Kalau antum tidur di atas tikar tidak pakai baju misalkan, pasti akan ada bekasnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat sedih gitu kan melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kita, ya, bahkan pemimpin semua manusia gitu kan. Kok bisa kamu melakukan seperti itu ya Rasulullah? Maka seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau ittakhadna laka witha. Bagaimana kalau kita buatkan untukmu ya Rasulullah witha? Witha itu disebutkan oleh para ulama hamparan yang lembut. Itu ya bahasa enaknya kalau zaman sekarang kasur. Saya ya Rasulullah, kami buatkan untuk kamu tempat tidur yang lebih layak gitu kan. Seperti seperti kasur. Lihat apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mali walid dunya, apalah kebutuhanku terhadap dunia. Mali walid dunya, apalah kebutuhanku terhadap dunia. Ma ana fid dunya, ketahuilah aku di dunia ini illa karakibin, seperti orang yang berkendara, istadalla tahta syajaratin, yang sedang berteduh di bawah pohon. Orang yang berteduh di bawah pohon, apakah akan berteduh selamanya atau tidak? Tidak.
Dia akan berteduh kalau capeknya sudah apa? Sudah hilang. Ya kan? Dia akan pergi dari tempat teduhnya kalau capeknya sudah hilang. Itulah kehidupan dunia kata Rasulullah SAW. Luar biasa. Zuhudnya Rasulullah SAW tidak mau dibuatkan oleh sahabat apa? Kasur yang lebih enak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna kunna lananzura ilal hilal, summal hilal, summal hilal, salasatu ahillatin fi syahrain." Kita pernah, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai 2 bulan. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kita itu pernah sampai 2 bulan, wala yuqadu fi baitin min buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Selama 2 bulan tidak pernah ada api di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapurnya tidak pernah apa? Tidak pernah ada apinya. Maksudnya apa? Tidak ada bahan yang bisa dimasak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Disebutkan dalam suatu riwayat disebutkan oleh Aisyah dalam riwayat yang lain, ketika 2 bulan itu yang dimakan oleh Rasulullah dan para istri-istrinya, Aisyah dan istri-istri yang lainnya, disebutkan dalam suatu riwayat al-aswadan. Al-aswadan itu apa? Kurma dan juga air. Selama berapa? Selama 2 bulan. Ini luar biasa zuhudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Aisyah juga radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min ta'amil bur salasa layalin taba'an hatta qubida." Kata Aisyah radhiyallahu anha, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan gandum selama 3 hari berturut-turut. Jadi gimana? Sehari mungkin lumayan kenyang lah, besoknya tidak kenyang. Ya, mungkin setelahnya lumayan kenyang, akan tapi besoknya apa? Tidak kenyang. Itu seperti itu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mundu qadimal Madinah, semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian, bahkan disebutkan di sini hatta kubit, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia seperti itu. Tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, tidak pernah kenyang. Ya, kadang lapar, kadang kenyang, kadang lapar, kadang kenyang. Kalau kita, alhamdulillah, setiap hari apa? Setiap hari kenyang terus. Tidak pernah merasakan apa? Tidak pernah merasakan kelaparan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, lanam kutu syahran ma nastauqidu binar in huwa illa tamar wal ma. Dalam hadis lain juga disebutkan, kami pernah 1 bulan lamanya tidak pernah menyalakan api sama sekali di dapur, kecuali yang ada di rumah kami yaitu apa? At-tamr wal ma, yaitu apa? Kurma dan juga air. Ini semua hadisnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kezuhudan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana kezuhudan dari sahabatnya, yaitu murid-murid terbaik beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapatkan mereka para sahabat juga adalah orang-orang yang zuhud. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita perlu bahas terlebih dahulu apa itu zuhud, kan? Kadang orang bertanya-tanya apa itu zuhud? Zuhud itu apa? Apakah zuhud itu meninggalkan dunia semuanya? Ya, tidak memakai pakaian yang mewah atau tidak memakan makanan yang enak. Apa itu zuhud? Maka kalau kita dapatkan para ulama itu berselisih panjang lebar ketika menafsirkan apa itu zuhud. Bahkan luar biasa, banyak sekali qaul mereka. Lebih dari 30 lebih perkataan mereka tentang apa? Tentang zuhud. Akan tapi kita akan ambilkan perkataan yang terbaik menurut saya, ya, yaitu perkataannya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Luar biasa perkataan beliau tentang zuhud. Beliau rahimahullahu taala, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala,
pernah mengatakan tentang definisi zuhud. Beliau mengatakan, wa su'ila ba'duhum adunnuhu al-Imam Ahmad. Pernah suatu ketika ya Imam Ahmad itu ditanya oleh seseorang tentang zuhud. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Qala in kana la yafrahu bi ziyadatihi wa la yahzanu bi nuqsanihi fa huwa zahidun. Orang zuhud adalah orang yang tidak bahagia ataupun orang yang biasa saja ekspresinya ketika ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala biasa saja, tidak apa? Tidak joget-joget gitu kan, biasa saja. Ya dia syukuri nikmat itu akan tapi tidak berlebihan tidak berlebihan bahagianya. Itu adalah orang yang zuhud kata Imam Ahmad. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi ekspresinya biasa saja. Itu adalah orang-orang yang zuhud. Bersyukur iya, akan tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan menyombongkan diri dengan kenikmatan tersebut. Kemudian kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, wala yahzan bi nuqsanihi, dan dia tidak sedih ketika harta itu berkurang. Itu adalah zuhud. Orang yang ketika bertambah harta, biasa bertambah harta, kita syukuri kepada Allah biasa. Ya, tidak menambah terkadang seseorang itu ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, membuat orang tersebut lupa dikarenakan hartanya, sehingga dia menjadi budak harta. Ya, dia menjadi budak harta. Sebagian orang seperti itu. Karena itu kita mendapatkan berita ya. Di antara ini berita ada di dan beritanya masyhur gitu, terkenal. Seorang yang mencalonkan sebagai DPR. Mungkin antum pernah lihat berita ini. Dikarenakan dia tidak dipilih oleh masyarakat, kemudian dia frustasi. Akhirnya bunuh diri. Berarti ini bukan orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Kenapa? Karena ketika dunia meninggalkan dia frustasi. Sedangkan kata Imam Ahmad, orang yang zuhud ketika datang kepada dia dunia biasa saja. Ketika hilang dari dia dunia, dia juga biasa saja, tidak sedih. Dan ini susah sekali jemaah. Dan ini susah sekali. Terlebih tabiat manusia ketika kehilangan dunia bagaimana? Luar biasa sedihnya. 10.000 saja kalau hilang gitu kan. 10.000 gitu kan, habis ngisi bensin, mana tadi 10.000? Luar biasa sedihnya dalam hati. Gak bisa tidur gitu 10.000. Akan tapi kalau kita lihat jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat ridwanullah alaihim adalah orang yang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bisa mempraktekkan zuhud adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak pernah sedih sama sekali ketika hartanya hilang. Karena itu kita sebutkan sedekahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu luar biasa. Kita sebutkan nanti riwayatnya. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam suatu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasulullah itu pernah memerintahkan kepada kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fawafaqa dzalika malan indi faqultu al-yaum usbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yauman faji'tu bi nisfi mali. Kata Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah memerintahkan para sahabat, menganjurkan para sahabat untuk sedekah, maka Umar bin Khattab adalah orang yang paling awal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar bin Khattab menginfakkan setengah harta jemaah. Ini luar biasa Umar bin Khattab. Para sahabat itu ketika harta itu hilang dan hilangnya di jalan Allah, tentu mereka tidak sama sekali sedih. Kalau hartanya hilang di jalan selain Allah, mereka juga tidak sedih gitu kan. Misalkan dicuri. Ini terlebih-lebih
hartanya itu apa? Diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, setengah harta. Taruhlah kalau seandainya kekayaan Umar bin Khattab itu 1 triliun misalkan, maka setengah harta dari 1 triliun berapa? 100 miliar. Setengah harta. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang saya mendahului Abu Bakar, gitu kan? Abu Bakar lewat sama saya sekarang. Itu apa? Saya sudah mendahului Abu Bakar di dalam apa? Di dalam kebaikan. Maka ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu menginfakkan setengah harta kamu, ma'abqaita li ahlik. Lalu apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu? Banyak sekali ini setengah harta, kata Rasulullah. Maka apa jawaban Umar bin Khattab? Mithlahu, setengahnya masih ada ya Rasulullah, santai saja. Masih ada lah setengahnya untuk siapa? Untuk keluargaku. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kulli ma indahu. Kemudian setelah itu datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah kaget, luar biasa Abu Bakar. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Semuanya kamu berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Yang aku sisakan untuk mereka adalah Allah dan Rasul. Ini adalah zuhud yang sebenarnya. Zuhud yang sebenarnya adalah ketika seseorang ya kehilangan harta, akan tapi apa? Dia tidak merasa apa? Merasa sedih. Ya, tidak merasa apa? Sedih. Bahkan ketika dia mendapatkan harta biasa-biasa saja, bersyukur iya, akan tapi apa? Tidak berlebihan di dalam apa? Di dalam kebahagiaannya. Ini adalah zuhud yang sesungguhnya yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah dua cara yang bisa menjadikan kita itu adalah orang yang tidak terlalu tergila-gila terhadap dunia. Menjadikan kita orang yang tidak menjadikan dunia itu di dalam hati kita. Ya, akan tapi apa? Dunia cukup apa? Cukup di luar jasad kita saja. Itu adalah dua cara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala ajmain. Mungkin kajian kita cukup pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang tidak pernah lupa tentang akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlenakan tentang kenikmatan dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.